Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Minggu 23 April 2023, hari Minggu Paskah ketiga. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 14, dilanjutkan 22 sampai 33, dan Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka. "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus, orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat." Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
peristiwa kebangkitan Tuhan melahirkan kegembiraan dalam hati manusia dan membawa kegembiraan itu dalam hidup pribadi dan hidup bersama. Rasul Petrus dalam khotbahnya terhadap orang-orang Yahudi seperti kita dengar dalam bacaan pertama hari ini dari Kisah Para Rasul, mewartakan peristiwa kebangkitan Tuhan. Dia mengatakan bahwa Allah membangkitkan Yesus dari Nazaret dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab itu hatiku bersukar cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Di sini kita melihat hati Petrus bersukacita. Jiwanya bersorak-sorai kegembiraan. Semua yang dialami Petrus karena kebangkitan Tuhan. Dan selanjutnya Petrus mewartakan semua sukacita yang dialami itu pada orang-orang lain, yaitu orang-orang Yahudi. Petrus dengan ini tidak mau mengalami sendiri kegembiraan hati, tapi ia membagikannya kepada orang-orang lain. Pengalaman kegembiraan yang sama juga diceritakan dalam Injil hari ini. Kedua orang murid yang sedang dalam perjalanan ke sebuah kampung bernama Emmaus. Sementara mereka berada di dalam perjalanan ke sana, datanglah Yesus yang sudah bangkit mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Dalam berjalan bersama-sama itu, ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Buah dari kehadiran Tuhan dalam perjalanan itu adalah kegembiraan mereka yang luar biasa. Dengan spontan mereka berkata pada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Di sini kita melihat bahwa kehadiran Tuhan Yesus yang bangkit di tengah-tengah perjalanan mereka membuat hati mereka berkobar-kobar. Selain itu mereka kembali ke Yerusalem. Mereka pergi menjumpai murid-murid Yesus yang lain. Sudah mereka mengalami kegembiraan bersama dengan Tuhan Yesus yang bangkit sepanjang perjalanan mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus bangkit tidak hanya bagi Petrus dan dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus, tapi bagi kita semua, Anda dan saya. Karena itu kiranya seperti para murid dahulu kita juga bergembira karena kita mengalami kebangkitan Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu apa yang bisa kita lakukan supaya kita mengalami kegembiraan karena kebangkitan Tuhan? Dalam bacaan-bacaan hari ini kita melihat ada poin penting yang perlu kita lakukan, yakni selalu dekat dengan Tuhan yang bangkit. Kita belajar dari Daud seperti yang dikutip Petrus dalam khotbahnya kepada orang-orang Yahudi. "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau ingin selalu bergembira dalam hidup sebagai orang beriman, kuncinya satu, selalu dekat dengan Tuhan yang bangkit. Maka saya ingin mengajak kita selalu dekat dengan Tuhan, supaya kita selalu bersukacita, dan pada akhirnya sukacita itu kita bagikan kepada sesama yang lain. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.